Yuk teman-teman, ini sekarang kita buat video penjelasan tentang reaksi terang siklik dan non siklik pakai gambar ya. Oke, ini yang non siklik dulu kita bahas ya, karena mungkin ini yang lebih panjang prosesnya, tapi nggak ribet kok, simple teman-teman. Kita mungkin tidak akan belajar mendetail, karena yang paling penting biologi kita paham konsep umumnya dulu, alurnya paham, baru teman-teman bisa mendetail lebih dalam dengan membaca-baca buku yang lebih buku yang lebih detail ya. Cari-cari literatur yang lebih detail. Pokoknya biologi itu tahu alurnya, tahu prosesnya, tahu gambaran umumnya dulu. Baru teman-teman pelajari mendetail gitu ya. Ini yang non siklik teman-teman. Di sini ada fotosistem 2 atau kita sebut dengan P680. Di sini fotosistem 1 atau P700 karena dia bisa menangkap panjang gelombang 700 nanometer. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Ini kalau kita analogikan, jadi kedua fotosistem ini sama-sama dapat cahaya kan. Ini kena cahaya, kena foton, ini juga kena foton. Kita analogikan di sini seperti orang yang memegang palu. Ketika dia mukul palu, jungkat-jungkit ya. Dia mukul jungkat-jungkit, elektronnya loncat. Nah, atau kita sebut dengan elektronnya tereksitasi. Diterima oleh akseptor elektron primer. Akseptor elektron primer ini sebenarnya protein ya, yang fungsinya untuk menangkap elektron gitu. Nah, kalau nggak ditangkap, elektronnya akan balik lagi nanti ya. Jadi ditangkap oleh akseptor elektron primer. Ini pun sama ya, di fotosistem juga dipukul jungkat-jungkitnya, elektronnya loncat. Nah, jadi gambarannya gitu. Nah, kalau ini kan non siklik. Karena dia non siklik ya, otomatis elektronnya ini nggak akan balik lagi. Jadi yang ini juga nih, kita lihat dari sini dulu ya. Ketika ini dipukul, elektronnya akan loncat, ditangkap oleh akseptor elektron primer, terus dioper ke sini. Makanya ada NADPH di reaksi terang yang non siklik ya. Nih NADPH. Elektron dari fotosistem 2 ya, ditangkap elektronnya oleh NADP plus, akhirnya terbentuklah NADPH. Ya, ini dia gambarannya. Nah, ini kan berarti kehilangan elektron ya. Berarti dia bisa nerima elektron dari fotosistem 2. Jadi fotosistem 2 elektronnya kan tadi ditangkap nih sama penerima elektron primer. Nah, dia nggak dibalikin lagi, tapi dioper ke sini. Nah, dioper ke sini. Ketika dioper ke sini, ya ini kalau analoginya dia seperti menggerakkan kincir ya. Menggerakkan kincir angin. Jadi karena kincir anginnya bergerak, otomatis ada energi yang dilepaskan, dan energi yang dilepaskan ini digunakan untuk membentuk ATP. Ini kalau mau detail mungkin kita akan pelajari ini di yang disebut dengan teori kemiosmotik ya teman-teman ya, karena pergerakan ion H+ ya lewat protein ATP sintetase. Tapi simpelnya, ketika elektron dari fotosistem 2 digerakin pindah ke fotosistem 1 untuk gantiin posisi ini, itu ada energi yang dilepaskan dan digunakan untuk membentuk ATP. Nah, jadi selesai nih ya. Ketika ini elektron dari sini bergerak ke sini, ATP dibentuk. Nah, gitu. Oke, lanjut. Terus di sini kan kehilangan elektron ya, teman-teman. Berarti ini kan udah stabil. Ya, elektron di sini ditangkap oleh NADP sehingga terbentuk jadi NADPH. Elektron yang di sini kan tadi hilang nih. Nah, elektronnya dia dapat dari fotosistem 2. Nah, berarti yang kehilangan elektron adalah fotosistem 2. Nah, fotosistem 2 nanti akan memecah air. Karena di sekitar fotosistem 2, di dalam fotosistem 2 itu terdapat kompleks protein yang fungsinya untuk memecah air. Nah, teman-teman bisa pelajari ya, nama proteinnya apa. Nanti dia akan memecah air dan dia ngambil elektron dari air. Makanya ada fotolisis air gitu. Karena ada fotolisis air, ada pemecahan air, akhirnya H2O itu dipecah menjadi oksigen gitu. Nah, gambarannya kira-kira seperti itu teman-teman. Mungkin ini detailnya. Ini detailnya teman-teman untuk reaksinya. Jadi kita bisa lihat di sini, ini yang non siklik ya. Ini fotosistem 2, fotosistem 1 ya. Jadi kedua-duanya sama-sama kena cahaya ya. Ada foton masuk, ini ada foton masuk juga ya. Kita lihat dari sebenarnya nih cahaya terjadinya bersamaan ya. Ini masuk, ini juga masuk ya. Oke. Jadi kita lihat dari yang fotosistem 1 dulu aja biar enak ya. Ini kena cahaya, foton masuk ya, terjadilah proses aliran elektron. Dan nanti elektronnya ini akan membuat pusat reaksinya yaitu P700 ya. Ini membuat elektronnya tereksitasi dan loncat. Diterimalah oleh akseptor elektron primer. Nah, akseptor elektron primer ini nanti setelah ditangkap, dia oper ke protein namanya ferredoksin. Ya, ferredoksin dioper lagi ke protein ya berupa enzim namanya NADP plus reduktase. Dari namanya aja ketahuan ini enzim ya. Karena ini dapat elektron, NADP plus reduktase dapat elektron, terbentuklah NADPH. Oke, ini selesai ya. Berarti di sini kehilangan elektron.
sementara di sini kena cahaya. Nah di sini juga sama, kena cahaya juga. Ya, terjadilah proses aliran elektron, ya. Terus sampai ke pusat reaksi. Di pusat reaksi terjadilah eksitasi elektron, loncat, diterima oleh akseptor elektron primer, nggak balik lagi, ya. Karena nggak balik lagi, lanjut ke plastoquinon, protein yang namanya plastoquinon, lanjut ke sitokrom kompleks, ya, lanjut ke plastosianin. Nah terus dari plastosianin dia bergerak ke sini. Jadi tadi kan ini kehilangan elektron ya teman-teman. Elektron dari fotosistem 2 akhirnya menggantikan elektron yang hilang di fotosistem 1. Nah akhirnya ini sudah stabil karena udah ada elektron, ya. Jadi yang kehilangan elektron ini ya di fotosistem 2. Nah akhirnya karena keadaan ini kehilangan elektron, maka tadi yang saya bilang kompleks protein pemecah air akan memecah H2O, membentuk, gara-gara H2O nya pecah terbentuklah 2H+, ya, setengah oksigen sama 2 elektron. Nah 2 elektronnya masuk menggantikan posisi elektron yang hilang di fotosistem 2. Nah inilah gambarnya teman-teman untuk yang non siklik gitu ya. Kalau untuk yang siklik seperti ini teman-teman, kalau yang siklik berarti cuma pakai ini aja gitu. Kenapa disebut siklik? Karena muter lagi. Oh iya, sorry, tadi saya lupa. NADPH itu karena ini ya, elektron dari fotosistem 1, ya. Terus ATP karena ada pergerakan elektron dari fotosistem 2 ke fotosistem 1, ya. Terus ini oksigen karena ada pemecahan air. Jadi itu hasilnya kan lengkap nih, udah tahu dari mana-mana aja. Nah berikutnya sekarang kita pelajari yang ini, lanjut yang siklik. Kalau yang siklik berarti cahaya mengenai fotosistem 1, elektronnya nanti terjadi proses aliran elektron, terjadi proses eksitasi elektron, ya, loncat, diterima oleh akseptor elektron primer, elektronnya dioper ke protein ferredoksin, dioper ke sitokrom kompleks, dioper lagi ke plastosianin, dan elektronnya jatuh lagi ke sini. Jadi donor elektronnya itu fotosistem 1 dan akseptor elektron terakhirnya itu ya fotosistem 1 juga, makanya disebutnya siklik. Dan ini hanya menghasilkan energi gitu ya. Jadi yang siklik ya, ini yang dihasilkan hanya energi aja teman-teman. Dan dua-duanya ini diperlukan oleh tumbuhan karena umumnya di proses reaksi gelap itu kan ATP itu dibutuhkan dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan NADPH. Makanya ada dua cara untuk menghasilkan ATP gitu teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan dengan reaksi gelap.